Bayangin kamu berada di kota hantu. Coretan grafiti memenuhi tembok bangunan terbengkalai, mobil bobrok terparkir di sana-sini. Kepulan asap menyeruak dari permukaan tanah dan panasnya terus menyengat. Saat ini, kamu berada di Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Centralia pernah menaungi banyak kehidupan pada tahun 1800-an sampai 1960-an. Tambang batu baranya yang melimpah mampu menarik banyak orang untuk bekerja dan menetap di sana. Tapi pada tahun 1962, salah satu tambang tiba-tiba terbakar dan mulai merembet ke bawah tanah. Batu bara adalah bahan bakar yang lambat terbakar, jadi para penduduk tetap tinggal di Centralia selama hampir 20 tahun ke depan. Tapi kota itu perlahan dilalap api. Salah satu insiden terparah terjadi saat Dolin tiba-tiba muncul di pekarangan rumah penduduk. Untungnya, kejadian ini nggak memakan korban. Tapi setelah itu, mereka mulai ninggalin Centralia. 30 tahun kemudian, hampir semua penduduknya telah pindah. Dan pada tahun 2020, jumlah penduduknya tinggal 5 orang. Selain itu, Centralia layak disebut sebagai kota hantu. Berbagai bangunan terbengkalai dan jalanan retak masih belum seberapa. Yang paling bikin merinding justru kepulan asap dari bawah tanah yang keluar melalui retakan. Api di bawahnya masih bergejolak, manasin permukaan tanah dan menggerogoti sisa-sisa bangunan. Dari tempat inilah, kota fiktif terkenal Silent Hill mengambil inspirasi. Nyala api itu diperkirakan akan terus berkobar selama 250 tahun ke depan. Dan sekarang yang tersisa hanyalah gurun hangus. Sebaiknya jangan nekat datang ke sini ya kalau kamu takut serangga. Padahal pemandangannya bagus banget. Tapi para penghuninya nyeremin banget. Di Gua Gumantong ada lebih dari 2 juta kelelawar bergelantungan. Hewan ini gampang ketakutan dan efeknya bisa bikin heboh. Jutaan kelelawar yang terbang ke arahmu secara bersamaan gak bisa disepelein. Di Gua Gumantong juga ada kecoa. Meski jumlah kelelawarnya bisa diperkirakan, total kecoa yang merayap di lantai dan dinding gua sulit dihitung. Jumlahnya banyak banget. Tiap kali melangkah aja, tubuhmu akan langsung dihinggapi puluhan kecoa. Kalau kamu bisa tetap tenang tanpa nyari gara-gara sama kecoa dan ngebangunin gerombolan kelelawar, berarti kamu layak dapat penghargaan sebagai pengunjung gua yang pantang takut. Ada juga hewan-hewan lain seperti ular, kalajengking, dan lipan berbisa raksasa. Takut! Tapi gua ini tetap dibuka untuk umum dan dikunjungi banyak orang. Di tengah gurun kosong Karakum, Asia Tengah yang terisolir, ada lubang besar di atas tanah. Tempat ini bernama Kawah Gas Darvaza, dengan lubang raksasanya yang telah terbakar selama lebih dari setengah abad. Penduduk lokal menamainya sebagai gerbang menuju dunia bawah dengan pemandangan mencekam. Apinya nggak bisa padam, dan para saintis yakin lubang ini akan terus terbakar selama berabad-abad. Rupanya, lubang ini mulai muncul sejak tahun 1971 saat para insinyur menjelajahi area tersebut. Mereka kira mereka udah nemu deposit minyak, tapi ternyata itu adalah kantong gas alam. Saat alat pengebor mulai dioperasikan, tanahnya mulai runtuh. Mereka takut gas beracun akan mengontaminasi kota sekitar. Jadi akhirnya, mereka ngebakar tempat ini sampai apinya mati selama berminggu-minggu. Tapi nyala apinya masih kuat. Dan sejak saat itu, lubang tersebut telah jadi atraksi wisata populer. Meski begitu, lokasi ini masih berbahaya. Jadi berbagai upaya masih dilakukan untuk memadamkan gerbang menuju dunia bawah tadi. Kalau ngeliat ada ular berbisa di dekat kakimu, kamu pasti langsung ketakutan kan? Sensasi ini bakal meningkat sampai ribuan kali lipat kalau kamu menginjakan kaki di Pulau Ular. Nama pulau ini emang cocok banget sama deskripsinya. Berlokasi di dekat pesisir Brazil, Pulau Ular dihuni oleh ribuan ular berkepala tombak emas. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, permukaan air laut mengalami kenaikan hingga memisahkan Pulau Ular dari daratan utamanya. Tapi banyak ular berkepala tombak emas terjebak di pulau ini. Kerabatnya yang ada di daratan utama juga berbisa, tapi nggak seampuh bisa mereka. Spesies ular emas ini harus berevolusi untuk bertahan hidup dan berkembang sampai sekarang. Karena hewan buruannya cuma sedikit, reptil ini beradaptasi untuk memangsa burung. Dan agar bisanya lebih efektif, cara berburunya harus instan.
Ular berkepala tombak emas punya bisa 5 kali lebih ampuh daripada ular biasa. Ini bisa membantu mereka terus berkembang. Dan sekarang, tiap meter persegi di Pulau Ular dihuni oleh 1-5 ular. Ular ini dinilai sangat berbahaya. Jadi, pemerintah Brazil melarang semua pengunjung datang ke Pulau Ular. Siapa juga yang mau datang ke tempat kayak gitu kan? Saat malam-malam tersesat di tengah hutan, tiba-tiba kamu ngeliat sesosok manusia. Saking leganya, kamu nyoba megang bahu orang itu untuk nanya arah, tapi bahunya keras dan ditumbuhi lumut. Setelah kamu perhatiin mukanya baik-baik, kamu langsung ketakutan. Ternyata itu bukan manusia. Nah, makanya jangan sembarangan keluyuran di Finlandia Tenggara saat malam hari ya, kalau kamu nggak pengen senam jantung. Disinilah seorang pemahat kenamaan asal Finlandia membuat taman patung di belakang rumahnya. Ih, seram! Benda yang dipajang di taman ini terdiri dari 200 patung manusia dalam berbagai pose yoga. Tapi saat kamu berkeliling, kamu akan ngeliat patung yang lebih nyeremin. Penampilannya mirip sosok berjubah yang mengulurkan tangan ke depan. Di dalam matanya juga ada celah gelap. Dan yang lebih nyeremin lagi, sebagian patung punya gigi manusia asli. Taman ini bisa muncul karena sang pematung cukup tertutup dan gak mau ninggalin rumah. Saat ia diminta untuk mindahin sebagian karyanya ke beberapa museum, dia bilang mereka harus minta izin dulu ke patung-patung itu. Tapi kayaknya semua patung itu nggak pernah mau ya. Patung yang barusan emang cukup nyeremin, tapi gimana dengan boneka ini? Saat lagi jalan-jalan ke Jepang, kamu bakal ngerasain sensasi horor saat mengunjungi Nagoro. Desa kecil ini terletak di selatan Jepang. Saat melintasi rumah dan lingkungan sekitar, kamu akan ngeliat warga desa lagi pada duduk di teras rumah atau nyiram tanaman. Kelihatan biasa aja kan? Tapi mereka nggak bergerak loh. Dan memang nggak bisa bergerak karena itu cuma boneka seukuran manusia. Jadi ceritanya gini, ada warga lokal yang balik ke kampung halamannya pada tahun 2002. Dia punya hobi bikin orang-orangan dari kain untuk dipasang di kebun dan ladang. Tapi hobinya ini malah berubah dari hal fungsional menjadi tanda pengingat. Tiap kali ada warga yang meninggal atau keluar dari desa, dia akan bikin boneka seukuran manusia sebagai representasi. Bentuk bonekanya menggambarkan aktivitas yang paling diingat si pematung pada mereka. Ada yang lagi duduk, berdiri, rebahan di tanah, atau belajar di dalam kelas. Yang lebih nyeremin justru penduduk manusia di desa itu nggak sampai 30 orang. Dan orang-orangan itu lebih banyak dari mereka. Mungkin perbandingannya sekitar 10:1. Jumlah boneka di desa itu sudah mencapai lebih dari 350 unit. Jadi bisa dibilang ada sekitar 300 penduduk yang menempati Nagoro saat si pematung masih kecil. Dan 20 tahun kemudian, dia udah bikin tanda pengingat untuk mereka semua. Desa Nagoro dikunjungi sekitar 3.000 orang setiap tahun. Banyak di antara mereka juga berkunjung lagi di tahun berikutnya. Desa ini sangat sulit dijangkau karena lokasinya berada di salah satu pulau sepi di Jepang. Untuk sampai di stasiun kereta terdekat aja harus ditempuh selama 1 jam. Tapi itu nggak menghalangi para pengunjung yang pengen ngeliat langsung boneka nyeremin ini.